Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Wa qala Isa alaihi salam tuba li'ainin namat wa la tahummu bi ma'siyatin wa antabahat ila ghairi ismin. Wa qala Abu Hurairah yub'atsuna yawmal qiyamah ala qadri niyyatihim. Wa kana al-Fudail ibn Iyad idza qara'a wa la nabluwannakum hatta na'lama al-mujahidin minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum yabki wa yuraddiduha wa yaqulu in balawtana fadahtana wa hatakta astarana. Wa qala al-Hasan innama khalada ahlul jannati fil jannah wa ahlun nari fin nar bin nijat. Wa qala Abu Hurairah maktubun fit Taurat ma urida bihi wajhi fa qaliluhu katsir wa ma urida bihi ghairi fa katsiruhu qalil. Wa qala Bilal bin Sa'din innal 'abda la yaqulu qawla mu'min fala yada'uhu Allah azza wa jalla wa qawlahu hatta yanzura fi amalihi fa idza amila lam yada'uhu Allah hatta yanzura fi wara'ihi fa in tawarra'a lam yada'uhu hatta yanzura madza nawa fa idza salahat niyyatuhu fa bil hari ay yusliha ma duna dzalik fa idzan imadul a'mal an-niyyat fal amalu muftakirun ila niyyah liyasira biha khaira wan niyyatu bi nafsiha khair wa in ta'azzara al-amalu bi'aikin ila akhir. Makna daripada kalam al-Imamul Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Nabi Isa alaihi salam bersabda, berbahagialah, beruntunglah artinya bagi mata yang tidur dan tidak bercita-cita dengan perbuatan maksiat. Artinya beruntung orang yang tidur sedangkan dia sebelumnya itu tidak ada merencanakan untuk berbuat sesuatu maksiat. Beruntung orang yang guring, sebelum guring itu kadada niatnya, kadada rencananya hendak berbuat maksiat kaina bangun guring. Nah itu beruntung. Berbahagialah mata yang tidur dan tidak bercita-cita dengan perbuatan maksiat dan terbangun kepada tidak perbuatan dosa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, mereka manusia kelak akan dibangkitkan pada hari kiamat menurut kadar niat mereka. Di akhirat kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang sesuai dengan niat kita di dalam dunia. Orang yang tidur di atas tilam yang empuk, orang yang guring di tilam nang kandal lalu mati. Begitu mati di akhirat dia dikumpulkan dengan orang-orang syahid, padahal matinya bukan di medan perang. Tapi ternyata di akhirat dikumpulkan bersama syuhada, orang-orang mati syahid. Ternyata orang tersebut punya niat yang kuat bahwa dia ingin sekali untuk menjadi orang yang syahid apabila ada kesempatan untuk berjuang fi sabilillah. Nah, jadi bukan perbuatannya di akhirat itu. Allah membangkitkan manusia itu menurut kadar niat mereka. Andai kata ada perang sabilillah, aku umpat dan aku kepingin mati di sabilillah. Cuma kada ada orang berperang, niat sudah ada. Nah, satu malam dia meninggal dunia di rumah, itu orang di sisi Allah sebagai syahid.
Contohnya lagi seorang perempuan yang belum kawin atau kada kawin. Seorang perempuan yang kada kawin ini mati. Ternyata si perempuan yang kada kawin ini di akhirat dikumpulkan Allah bersama-sama dengan perempuan-perempuan yang sangat bakti kepada suaminya. Dan dalam dunia kada pernah kawin. Kenapa di akhirat berkumpul lawan perempuan-perempuan yang bakti lawan suaminya? Ternyata perempuannya dalam dunia dia punya niat yang kuat. Andai kata aku kena dikawini orang, andai kata aku jadi bini, aku akan jadi bini nang bakti kepada laki. Nah, orang kada tenang handaknya mati pada hulunya. Mati pada hulu. Di akhirat berkumpul lawan siapa? Lawan orang-orang nang balaki nang bakti kepada suaminya. Nah itu niat. Mereka kelak akan dibangkitkan pada hari kiamat menurut kadar niat mereka. Orang setiap waktu sembahyang berjamaah di masjid. Ini contoh-contoh. Sembahyang tiap waktu berjamaah di masjid. Begitu sampai mati di akhirat kadada catatan amal sembahyang berjamaah di masjid itu. Padahal zuhur asar di masjid sembahyang. Kenapa kadada? Oh sekalinya ke masjid tuh salajur ke pasar benar aja. Karena tokonya parak masjid, tokonya kada jauh masjid, kada jauh ya sembahyang zuhur berjamaah. Sembahyang asar berjamaah, bukan ke masjid tujuannya, kada mulai rumah ke toko. Nah, buktinya apa? Buktinya andai kata nya kada ke toko, sembahyang kada berjamaah di rumah. Nah itu bukti bahwa ke masjid itu salajur menyalajur. Jakanya bujur-bujur orang ini ketujuh berjamaah, walaupunnya di rumah kada turun ke toko, tatapnya berjamaah ke masjid sembahyang. Nah ini bukti bahwa inya sembahyang berjamaah itu karena menjunjung perintah Allah, bukan karena salajur menyalajur. Nah, kadada dalam petatan amal. Karena sekalinya niatnya kadada. Niatnya. Orang menuntut ilmu 2-3 kali seminggu. Menuntut ilmu 2-3 kali seminggu. Begitu mati kadada catatan amal, maka mengaji 2-3 kali seminggu. Oh sekalinya mengaji selajur matahari anak bana aja di sekolah di sini. Begitu anaknya ampe juga mengaji. Nah kada ada catatan amalnya, sekalinya selajur saja. Nah mereka kelak akan dibangkitkan pada hari kiamat menurut kadar niat mereka. Al-Fudail bin Iyad apabila membaca ayat walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirina wa nabluwa akhbarakum. Arti ayat itu dan sesungguhnya dan sungguh kami benar-benar menguji kamu, jar Tuhan. Sungguh kami benar-benar menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ehwalmu. Fudail bin Iyad apabila membaca ayat itu maka ia menangis dan mengulang-ulangi membaca ayat tersebut dan berkata, sesungguhnya Engkau ya Tuhan kalau menguji kami, niscaya Engkau membuka kejelikan kami. Kalau Engkau tuh bujur-bujur menguji kami nyata kada lulus. Niscaya Engkau membuka kejelikan kami dan merusak tutupan-tutupan kami. Maksudnya tutupan-tutupan keaiban kami. Al-Hasan berkata, sesungguhnya penghuni surga kekal di surga dan penghuni neraka kekal di neraka disebabkan niat. Macam kita punya niat beribadah kepada Allah, patuh kepada Allah,
seumur berapakah diberi Allah? Walaupun kita diberi Tuhan umur sampai hari kiamat, tetap kita patuh kepada Allah. Niat kita macam itu kan. Nah oleh karena itu kita andai kata ke surga, kita mati kekal dalam surga. Kenapa? Karena niat kita kekal berdahulu dalam dunia. Nah orang-orang kafir pun macam itu juga. Orang kafir itu menyembah berhala 50 tahun, mati 50 tahun menyembah berhala, tapi di nerakanya kekal. Kenapa? Karena hatinya sudah bertunggu. Andai kata dia sepanjang masa diberi umur, dia akan tetap menyembah berhala. Nah, jadi niat. Sesungguhnya penghuni surga kekal di surga dan penghuni neraka kekal di neraka disebabkan niat tadi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, tertulis dalam kitab Taurat, apa yang dikehendaki keridhaanku maka sedikitnya adalah banyak, dan apa yang dikehendaki selainku maka banyaknya adalah sedikit. Amal perbuatan yang walaupun kecil tapi dengan tujuan mencari keridhaan Allah, walaupun amalnya sedikit tapi nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal yang banyak tapi niatnya kada karena Allah menjadi sedikit. Dan apa yang dikehendaki selainku maka banyaknya itu amal adalah sedikit hukumnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bilal bin Sa'ad berkata, sesungguhnya hamba itu mengatakan perkataan seorang mukmin, maka Allah tidak meninggalkannya dan perkataannya sehingga dia melihat pada amal perbuatannya. Kita berkata seperti perkataan orang beriman. Contohnya kayak apa? Biar kita berkata dengan hati kita dan lisan kita, kita berkata bahwa aku andai kata mempunyai duit 100.000, maka akan aku berikan kepada orang fakir miskin 50.000 sadan aku. Nah perkataan kita itu tidak akan ditinggalkan Allah, tidak akan dihapuskan Allah. Perkataan itu tidak akan disia-siakan oleh Allah. Bila aku dapat duit 100.000, 50.000 disedekahkan untuk fakir miskin. Nah perkataan seperti itu perkataan orang yang beriman, Allah tidak akan meninggalkan itu sehingga dia melihat pada amal perbuatannya. Jadi perkataan itu dicatat oleh Allah, dicatat, ditulis sampai inya kena beramal seperti itu. Apabila ia beramal, nah dapat 100.000 duit, disedekahkannya 50.000 untuk fakir miskin, 50.000 sagan inya, maka Allah tidak meninggalkannya. Dicatat oleh Allah, inya sudah berniat tadi, inya sudah melakukan, dicatat. Allah kada akan meninggalkannya sehingga dia melihat kepada sehingga dia melihat pada waraknya. Waraknya orang ini macam apa? Waraknya orang ini macam apa? Duit yang diberikannya dari apa hasilnya? Duit yang diberikan disedekahkannya dapat dari mana? Nah, Allah selidiki itunya, Allah ketahui itunya. Apabila ia wara, ternyata duit 100.000 duit yang baik, yang halal, nah, maka Allah tidak meninggalkannya. Allah catat lagi bahwa ini adalah duit dari hasil yang halal, maka Allah tidak meninggalkannya sehingga dia melihat kepada apa yang ia niatkan. Nah terakhir, yang ia niatkan apa? Kalau niatnya baik, maka sepantasnya bahwa dia akan memperbaiki apa yang kurang dari yang demikian itu. Nah jadi kalau kita berniat sesuatu perbuatan yang baik,
dicatat 1 oleh Allah. Begitu sampai kepada kenyataannya, kita perbuat sesuai niat, dicatat 10. Nah, 1 lawan 10 ini jadi berhasil, jadi simpanan kita apabila kita wara. Apabila kita dalam kehidupan ini menjauhi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berniat malam ini sembahyang 11 rakaat, dicatat 1 oleh Allah. Sampai tengah malam sembahyang 11 rakaat, dicatat lagi 10 oleh Allah. Apakah 1 dan 10 itu menjadi simpanan kita sampai hari kiamat kaina? Tergantung waraknya kita. Nah, kalau kita ini hidup tidak bersifat wara, artinya nang halal dimakan dipakai, nang haram mau makan mau dipakai, nang halal mau, kada ada urusan halal haram bagi orang ini sama. Bila dia wara, itu ada harapan untuk diterima oleh Allah. Bila kada wara, orang ini sebagaimana perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, "Law sallaitum hatta takunu kal hanaya wa sumtum hatta takunu kal autar, lam yataqabbalillah minkum illa bi bara'in hajiz." Andai kata kamu sembahyang sehingga kamu itu bungkuk seperti busur panah. Orang memanah tuh kan bingkuk lonan sininya, bingkuk. Awak kita bungkuk katuhukan sembahyang. Dan jikalau kamu puasa sehingga kamu kurus kering seperti tali awak puasa, Allah tidak akan menerima yang demikian daripada kamu kecuali dengan wara. Orang wara pastikah diterima oleh Allah? Belum tentu juga. Kalau niat waraknya itu kada bujur pulang. Ada orang yang wara, yang berhati-hati dengan yang haram, dengan yang subhat, tapi niatnya kada ikhlas. Niatnya supaya dikatakan orang bahwa dia wara, supaya dikatakan orang bahwa dia apik dalam mengambil yang tidak jelas hukumnya. Nah, ini niat waraknya kada bujur. Waraknya bujur, niat waraknya kada bujur. Nah, itu pun juga kada akan dihiraukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi perbuatan yang baik itu dimulai dengan niat, dikerjakan dengan penuh kewaraan, dan waraknya pun dengan niat yang baik juga. Jadi tiang segala amal perbuatan adalah niat. Tiang segala amal perbuatan adalah niat. Maka amal perbuatan itu memerlukan kepada niat agar amal itu dengan niat menjadi baik. Dan niat itu sendiri adalah baik. Niat nang baik itu sudah baik berdahulu. Walaupun amal perbuatan itu terhalang dengan sesuatu halangan, tapi karena dia punya niat itu sudah baik. Kemudian penjelasan tentang hakikat niat. Macam apa yang dimaksud dengan niat itu, supaya niat ngarannya. Apakah cita-cita termasuk niat? Apakah keinginan termasuk niat? Nah, macam apa dimaksud dengan niat? Ujar Nabi, niyatul mu'min khairun min amalihi. Niat orang yang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Macam apa dimaksud dengan niat? Ketahuilah bahwasanya niat, iradat, kehendak, dan kasat, tujuan, adalah kata-kata yang berlaku atas satu arti. Kurang lebih artinya niat, kehendak lawan tujuan. Yaitu keadaan dan sifat bagi hati. Niat itu sifat. Niat itu sifat.
Niat itu kada ada bendanya, bukan zat. Nah, niat itu sifat. Sifat bagi hati yang dikelilingi oleh dua hal, yaitu ilmu dan amal. Ini niat itu di tengah-tengah hendaknya. Sebelum niat ada ilmu, sesudah niat ada amal. Nah, niat di panangahan. Ilmu itu mendahului akan amal. Ilmu berdahulu daripada perbuatan. Karena ilmu adalah pokoknya dan syaratnya. Dan amal itu mengikuti ilmu karena amal adalah buahnya dan cabangnya. Amal cabang daripada ilmu. Demikian itu karena setiap amal perbuatan, maksudnya perbuatan setiap gerak dan diam adalah berdasarkan kemauan sendiri. Maka ia tidak sempurna kecuali dengan tiga hal, yaitu ilmu, kehendak atau niat, dan kemampuan. Jadi amal perbuatan kada akan bisa sempurna kalau kada ada tiga hal. Pertama ilmu, kedua niat atau kehendak, yang ketiga kemampuan. Tiga itu hanya terjadi satu perbuatan. Contohnya, orang mengetahui bahwa bersedekah itu adalah baik, tahu ganjarannya surga, macam-macam sudah diketahuinya, tahu itu sebuting syaratnya, tapi inya kada hendak, tahu sembahyang tahajud baik, tahu, tapi inya kada hendak. Adalah terjadi sedekah, adalah terjadi tahajud, kada ada. Kenapa? Karena modalnya hanya sebuting tahu aja, ilmu aja. Kehendaknya kada ada, kada kawa. Jadi amal perbuatan itu terjadi dengan sempurna dengan himpunan tiga perkara. Pertama ilmu. Nah, ilmu sudah tahu bahwa bersedekah itu baik, nuntut ilmu itu baik, bangun tengah malam itu baik, sembahyang berjamaah itu baik. Yang kedua hanya kehendak. Kehendak. Niat. Bersedekah baik. Lalu hendak. Nah, hendak. Sembahyang tengah malam baik, lalu inya hendak. Tapi belum terwujud juga lagi amalnya. Bila kada ada nang ketiga apa? Dan kemampuan. Dan kemampuan. Bersedekah baik, tahu. Hendak benar, yang disedekahkan kada ada. Kawalah, kada mampu. Jadi dengan tiga himpunan ini akan terjadi satu perbuatan yang sempurna, ilmu, kehendak, dan kemampuan. Karena manusia tidak menghendaki apa yang tidak diketahuinya. Manusia tidak menghendaki apa yang tidak diketahuinya. Maulah kita menghendaki yang kita kada tahu. Kita tuh hendak karena tahu. Karena tahu lalu hendak. Amun kita kada tahu, kada hendak napa-napa. Karena manusia tidak menghendaki apa yang tidak diketahuinya. Jadi orang yang kada banyak tahu tentang dunia itu lebih baik daripada banyak tahu tentang dunia.
Kenapa? Bila banyak tahu tentang dunia, makin banyak yang dikaping ini. Maka tidak boleh tidak untuk mengetahuinya. Ilmu dahulu artinya pengetahuan. Dan manusia tadi tidak mengerjakan apa yang tidak dikehendakinya. Manusia kadang akan mengerjakan sesuatu yang tidak dikehendakinya. Maksudnya tidak mengerjakan secara ikhtiari. Dan tidak mengerjakan apa yang tidak dikehendakinya. Hakunlah kita mau ulah sesuatu yang kita kada hendak, kada mau. Maka tidak boleh tidak dari kehendak. Mesti ada kehendak. Arti kehendak di sini maksudnya adalah terbangkitnya hati kepada apa yang dilihat, apa yang diketahui, yang dikenal, yang sesuai dengan maksud. Ada kalanya pada waktu sekarang dalam dunia atau di masa akan datang di akhirat. Kita mengetahui bahwa sedekah itu, sembahyang itu adalah sesuatu yang sangat besar ganjaran di sisi Allah di akhirat. Itu pengetahuan. Begitu kita mengetahui demikian ganjaran besarnya di sisi Allah, terbangkitlah hati untuk menghendaki itu. Nah, jadi niat tuh mulai di situ andaknya. Niat tuh mulai di situ. Maka manusia diciptakan di mana sebagian perkara cocok dengannya dan sesuai dengan maksudnya. Allah menciptakan perkara-perkara ada yang sesuai dengan maksud kita, sesuai dengan keinginan kita. Contohnya sihat. Semuaan manusia kepingin sihat. Mampu, manusia kepingin jadi orang yang mampu. Dan sebagian perkara Allah ciptakan berselisih dengannya, sakit. Nah, itu kada cocok lawan kita. Susah, itu kada cocok lawan kita, kada kepingin kita. Nah, jadi Allah menciptakan hal-hal, perkara-perkara ada yang kita ketujui, ada yang kita kada ketuju. Nah, maka ia memerlukan kepada menarik perkara yang sesuai, yang cocok kepada dirinya, dan menolak yang mendatangkan bahaya yang bertolak belakang dari dirinya. Lalu si manusia ini berusaha untuk mengambil nang cocok lawan dirinya, menghindari, menjauhi nang kada cocok lawan dirinya. Manusia berusaha agar dia sehat, agar dia kaya, agar dia berilmu, berusaha untuk menarik itu. Dan manusia menjauhi, menolak sakit, menolak bangkrut, menolak dan sebagainya kada baiknya. Maka ia memerlukan dengan pasti kepada mengenal dan mengetahui sesuatu yang mendatangkan bahaya dan mendatangkan manfaat, sehingga menarik ini dan lari dari ini. Jadi manusia mesti tahu nang mana nang menyenangkan lawan inya, nang mana nang menguntungkan lawan inya, nang mana nang memberi manfaat lawan inya. Manusia mesti mengetahui itu supaya bisa menarik. Dan manusia mesti tahu apa-apa yang membahayakan lawan dirinya supaya bisa menolak, supaya bisa menjauh. Nah, jadi ilmu. Sesungguhnya barang siapa yang tidak melihat makanan dan tidak mengenalnya, maka tidak mungkin ia memakannya. Di tahun 90-an ke bawah, kita kada hendak makan Kentucky. Kenapa? Kada tahu pada Kentucky itu ada, kada mengenal.
Talintas di pikiran kita aja kadada hendak makan Kentucky kadada. Karena kita kada tahu pada itu makanan, dikira ngapakah Kentucky ini tuh. Barang siapa yang tidak melihat makanan dan tidak mengenalnya, maka tidak mungkin ia memakannya. Dan barang siapa tidak melihat api, maka ia tidak mungkin lari daripadanya. Orang tuh kada tahu bahwa itu api. Api itu menghanguskan, membahayakan. Nya kada tahu. Kada mungkin lari daripadanya, kada mungkin menjauh daripadanya. Nah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan petunjuk dan pengertian dan menjadikan sebab-sebab baginya, yaitu panca indera yang zahir dan yang batin. Dan demikian itu tidak termasuk maksud kami. Membicarakan masalah panca indera bukan tujuan kami di sini artinya. Kemudian jikalau ia si manusia itu melihat makanan, kita nih melihat makanan dan tahu bahwa makanan itu cocok baginya, kita melihat ada makanan, wah ini pas ketujuh aku, maka demikian itu tidak cukup baginya untuk memakannya. Kita tahu pada itu makanan yang nyaman dan kita hendak tamakanlah, belum tamakan lagi. Kenapa? Karena hanya tahu lawan hendak saja. Tidak cukup baginya untuk memakannya. Selama padanya tidak ada kecenderungan padanya, keinginan padanya, dan syahwat baginya yang mendorong kepadanya. Karena orang yang sakit, ia melihat makanan dan tahu bahwa makanan itu cocok, makanan itu nyaman, tahu, dan dia tidak mungkin memakannya karena tidak ada keinginan dan kecenderungan dan tidak ada pendorong yang menggerakkan kepadanya. Orang garing surungnya ayam goreng, tahu ya pada nyaman itu, tahu, tapi nya kada ada liurnya, pahit liurnya, kada kepingin disuapir di luaknya. Padahal tahu pada itu makanan yang nyaman, cuma karena inya kada ada kehendak yang membangkitkan dirinya, kada ada nafsunya, kada makan inya. Nah, maka Allah Ta'ala menciptakan bagi manusia kecenderungan, keinginan, dan kehendak. Maksudnya kecenderungan pada dirinya kepada makanan itu dan menghadap dalam hatinya kepadanya. Kemudian demikian tidak cukup baginya. Ada makanan yang nyaman, tahu kita pada nyaman, dan hendak makan ada, dorongan kuat hendak makan itu, belum tentu kita kau makan. Menduitnya kada ada nukar kau lah. Beli berada melihat di warung nah, gana-gana wadai iwak, hendak duitnya kada ada kemampuan, kada kau makan. Orang garing tadi mulai kehendaknya sudah kada ada. Ada ini kehendaknya ada, cuma kemampuannya kada ada. Maka banyak sekali orang yang menyaksikan makanan, berkeinginan padanya, berkehendak memakannya, hal keadaannya lemah daripadanya karena keadaannya lumpuh umpamanya. Maka diciptakan baginya kemampuan dan anggota badan yang bergerak sehingga dengannya sempurna memakannya. Nah, itulah perbandingannya ibadah yang kita lakukan. Pertama dasarnya adalah kita mengetahui dahulu bahwa ibadah itu perlu. Ibadah itu memberikan manfaat yang luar biasa kepada kita. Nah, dengan itu diharapkan akan timbul kita keinginan, kebangkitan hati untuk melaksanakan itu. Dan kita pulang minta kepada Allah kemampuan untuk melaksanakan ibadah itu. Nah, bila tak kumpul tiga, pengetahuannya ada, kehendaknya ada, kemampuannya ada, terlaksanalah satu ibadah, satu perbuatan. Anggota badan itu tidak bisa bergerak kecuali dengan kemampuan, dan kemampuan itu menunggu pendorong yang membangkitkan.
Kan kemampuan itu menunggu pendurung. Dan pendurung itu menunggu ilmu dan ma'rifat, pengetahuan atau dugaan dan i'tikad. Belirit aja nih tuh. Kemampuan kada akan timbul kalau kita kada berkehendak. Berkehendak kada akan timbul kalau kita kada tahu. Kalau kita kada tahu. Jadi manusia-manusia yang kada beribadah itu macam-macam. Manusia yang kada sembahyang, manusia yang kada taat lawan Allah. Ada yang memang inya kada tahu. Lalu kada ada kepingin. Lalu kada ada kemampuannya. Ada yang tahu. Cuma pengetahuan itu kada sampai kepada memberikan kehendak. Kada sampai memberikan minat, membangkitkan. Ada yang tahu hendak tapi kada mampu. Nah, jadi orang meninggalkan ibadah itu salah satu antara tiga itu. Kita kada sembahyang malam padahal tahu. Padahal hendak. Cuma bila malam teguringan, bangun siang sudah kana kawa. Ada macam itu. Ada yang memang kada tahu pada malam tu baik. Jadi kada ada minat, kada ada kehendak karena kada tahu. Macam-macam. Anggota badan itu tidak bisa bergerak kecuali dengan kemampuan, dan kemampuan itu menunggu pendorong yang membangkitkan, dan pendorong itu menunggu ilmu dan ma'rifah, pengetahuan atau dugaan dan i'tikad, yaitu bahwa kuat dalam dirinya bahwa sesuatu itu cocok baginya atau berguna baginya. Apabila ma'rifat itu kuat, ilmu pengetahuan yang ada pada kita sangat kuat, bahwa itu lezat, bahwa itu memberi manfaat, bahwa itu berguna. Apabila ma'rifat itu kuat, ilmu itu kuat, bahwa sesuatu itu cocok dan tidak boleh tidak untuk diperbuat, dan ma'rifat selamat dari rintangan pendurung yang lain yang memalingkan daripadanya, maka bangkitlah kehendak dan terbuktilah kecenderungan. Jadi ilmu ini harus kuat. Kalau ilmu bebaya kuat saja kada akan timbul pendurung. Kehendak, dorongan, kecenderungan, kemauan, keinginan kada akan timbul kalau kada pengetahuan yang kuat mendorongnya. Jadi mau ulang-ulang itu kada jadi masalah. Misalnya hadis sebuting dibaca hari ini bahwa ini baik. Mendengar dah kita tahu. Barangkali kita sekali aja mendengar itu belum cukup untuk mendorong kemampuan bangkitnya cenderungnya kita. Nah, 2 kali kita baca pulang hadis yang semalam itu menambah kekuatan ilmu supaya membangkitkan dorongan. Esok kita baca pulang hadis itu menyuruh kita memperbuat kebaikan, menambah pulang pengetahuan, menambah pulang untuk membangkitkan dorongan. Jadi dorongan itu atau kecenderungan itu, kehendak itu akan timbul bila mana pengetahuannya kuat. Pengetahuan yang kuat. Maka bangkitlah kehendak dan terbuktilah kecenderungan. Apabila kehendak bangkit, nah karena ilmunya sudah kuat, di kiri, di kanan, di muka, di belakang, ilmunya mendorong inya, timbul laluan kebangkitan, nah, timbul kecenderungan, timbul keinginan, maka kemampuan bangkit untuk menggerakkan anggota badan. Apabila kehendak bangkit, apabila kehendak itu sudah timbul, maka kemampuan bangkit untuk menggerakkan anggota badan. Anggota badan ini akan bisa bergerak apabila didorong oleh kehendak yang kuat. Anggota badan kita bisa melangkah kalau didorong kehendak yang kuat, keinginan yang kuat. Mun babaya ingin aja kada tagarak awak.
Bebaya kapingin, bebaya handak saja kada bergerak awak. Itu ada rambutan, nah di 3 meter pada sini ada rambutan di semija. Tahu ya pada itu nyaman rambutan, handak tapi sedikit saja handaknya. Kalau kuliah sama ambil tuh, kada tak ambil 3 meter tadi. Kenapa? Kuatnya bebaya handak aja. Kalau bebaya handaknya itu kada mampu menggerakkan badan kita. Kalau kehendaknya ini kuat, jangankan 3 meter kabiraya ngaku aja mendatangi. Karena tahu pada itu nyaman, itu cocok, nah kehendaknya kuat, aku menjaga kabiraya atau kemana-mana mencari. Nah jadi kemampuan badan manusia itu ditimbulkan oleh kehendak yang kuat. Apabila kehendak bangkit, maka kemampuan bangkit untuk menggerakkan anggota-anggota badan. Maka kemampuan adalah pelayan. Kemampuan adalah pelayan bagi kehendak. Kemampuan itu susuruhan bagi kehendak. Dan kehendak itu mengikuti hukum i'tikad dan ma'rifat, hukum ilmu artinya. Nah, jadi satu perbuatan ibadah yang akan kita kerjakan itu kada akan bisa terlaksana kalau dalam sebelumnya kada ada 3 hal. Mesti ilmu yang kuat agar bisa mendorong kehendak, kemudian kehendak yang kuat untuk menggerakkan anggota badan melakukan ibadah tersebut. Nah kemudian niat adalah ibarat dari sifat yang di tengah-tengah. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah 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 Allahu Allah 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 Allahu Allahu Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Al-Fatihah ila hadratin فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما